Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Gatot Yanita. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 kelas 11 IPA 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang teks eksplanasi mengenai tanah longsor. Jadi, untuk kelompok 1 ini, perkenalkan, nama saya Gatot Yanita, nomor absen 3. Saya Nanta Budi Prasetya, absen 8. Nama saya Dika Trianggraini, absen 13. Perkenalkan, saya Felicia Nindita, nomor absen 18. Nama saya Gladys Putri Nandra, absen 22. Saya Wiwin Diansyah, absen 35. Tetapi longsor bisa terjadi pada dataran yang lebih rendah. Longsor di daerah rendah tersebut disebabkan oleh penggalian tanah, runtuhnya galian tambang, atau runtuhnya tebing sungai. Ada dua faktor penyebab tanah longsor, yaitu faktor pemicu dan faktor pendorong. Faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan materi membuat longsor bergerak, sementara faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi materinya. Selanjutnya ada urutan sebab akibat. Tanah longsor dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Bencana tanah longsor bukanlah bencana yang asing di Indonesia. Tercatat beberapa kali Indonesia dilanda bencana ini. Dan beberapa di antaranya tanah longsor besar yang banyak menimbulkan korban jiwa. Bencana alam ini dapat disebabkan adanya faktor alamiah dan juga ulah manusia. Tanah longsor berdasarkan faktor alamiah kebanyakan disebabkan karena hujan deras dan juga gempa bumi. Peristiwa alam gempa bumi mengakibatkan lempeng bawah tanah bergerak hingga tergeser. Akibatnya tanah menjadi longsor. Proses terjadinya tanah longsor dimulai dari meresapnya air hujan ke dalam tanah. Kemudian beban di dalam terpengaruh karena hal tersebut dan berada di atas batas maksimalnya dalam mengandung air. Selanjutnya tekstur tanah mulai berubah. Ketika air sudah memasuki ke bagian tanah yang kedap air, maka tanahnya akan menjadi licin. Oleh sebab itu, terjadilah pergerakan tanah yang cepat. Akhirnya, permukaan tanah mengalami pelapukan. Begitupun struktur lapisan tanahnya mulai dari bawah sampai yang ada di dasar. Itulah yang mengakibatkan tanah bergerak hingga keluar lereng dan menyebabkan tanah longsor terjadi. Kemudian, tanah longsor yang disebabkan karena ulah manusia terjadi karena kurangnya kesadaran manusia itu sendiri terhadap alam dan lingkungan sekitar, seperti melakukan penebangan secara liar, membuang sampah sembarangan, dan tidak melakukan reboisasi, yang mengakibatkan tidak adanya daerah resapan air. Tanah longsor merupakan bencana alam yang sudah banyak terjadi, yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu seperti hujan deras dan gempa bumi. Selain itu, tanah longsor juga dapat disebabkan karena adanya ulah manusia. Tanah longsor tentu menyebabkan kerugian yang cukup besar, mulai dari hilangnya harta benda, kerusakan bangunan, akses kendaraan terputus, hingga menimbulkan korban jiwa. Sulit untuk menyelamatkan diri dari kejadian tanah longsor ini, karena kecepatan tanah longsor bisa mencapai 100 km per jam. Oleh karena itu, ketika mendengar suara gemuruh di dekat jurang atau tebing, segera bergerak menjauh dan pergi ke dataran yang lebih stabil. Longsor. Bencana sering terjadi setiap tahun, terutama pada musim penghujan. Apa penyebabnya? Tanah longsor terjadi karena air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang licin, maka tanah menjadi licin dan tanah pelabukan di atasnya akan bergerak mengikuti laut.
tanah longsor mungkin tidak akan terjadi jika tidak ada penggundulan hutan, pembangunan permukiman, atau jalan di daerah lereng. Setidaknya, terdapat 918 lokasi rawan longsor di Indonesia. Setiap tahunnya, kerugian yang ditanggung akibat bencana tanah longsor sekitar 800 miliar rupiah. Sedangkan jiwa yang terancam sekitar 1 juta orang. Angka yang tidak sedikit bukan? Lalu, apa sih ciri-ciri tanah longsor? Emang ada ciri-ciri tanah longsor? Ada dong. Ciri-ciri tanah longsor yaitu munculnya retakan-retakan di lereng, munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, pohon dan tiang listrik banyak yang miring, halaman dan dalam rumah tiba-tiba ambles. Jika kamu berada di daerah dataran tinggi seperti lereng gunung dan mendapati ciri-ciri seperti itu, maka waspadalah. Untuk itu, perlu kesadaran semua orang terhadap bencana tanah longsor. Lalu bagaimanakah cara penanggulangan bencana longsor? Jangan membuka lahan persawahan dan membuat kolam di lereng dekat pemukiman. Segera menutup retakan tanah agar air tidak masuk ke dalam tanah. Jangan mendirikan rumah di tepi sungai atau di bawah tebing. Dan yang terpenting, jangan menebang pohon di lereng. Kondisi alam telah membuat kita tidak bisa menghindar dari bencana. Namun ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Dengan cara memahami bencana. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.